Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Iqbal, mahasiswa BPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Hari ini, tepatnya hari Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN di UPT SMP Benteng nomor 1 Kepulauan Selayar. Sebelah kiri saya ada formulir UKIN, sebelah kanan ada formulir atau kartu surat pernyataan SKBS. Pelaksanaan praktik ini akan dilaksanakan di kelas 9 dengan materi beda potensial listrik. Baiklah, tanpa tunggu berlama-lama, marilah kita menyaksikan video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Oke, baik. Hadir semua ya? Hadir. Ada berapa orang nak yang tidak hadir temannya? Ada yang sakit ya? Iya. Sebelum kita masuk materi, pertama-tama Bapak akan memberikan soal pretest terlebih dahulu ya, soal pretest untuk mengukur pengetahuan kalian sejauh mana kalian mengetahui tentang materi yang akan kita pelajari. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin menanyakan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Siapa yang masih mengingat contoh-contoh dari gejala listrik statis? Siapa angkat tangan? Listrik yang saling menolak ketika didekatkan setelah digosok dengan guna uang. Oke, beri plus buat temannya. Balon yang menarik setelah digosok kain wol. Oke, beri plus. Setelah itu kan masih banyak. Silakan. Petir ya. Oke, beri plus buat temannya. Mengapa petir itu menghasilkan cahaya atau ditandai dengan adanya cahaya? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Oke, kalian belum mengetahui tentang hal tersebut. Mengapa sih petir itu ditandai dengan adanya kilatan cahaya? Maka hari ini kita akan mempelajari tentang itu pada materi beda potensial dan energi listrik. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama bisa dibaca. Yang pertama, yang kedua, manfaatnya kita belajar. Setelah kita belajar tentang materi ini, kita sudah bisa menyebutkan apa sih pengertian beda potensial listrik. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, kita sudah bisa mengetahui rumusnya beda potensial listrik. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, kita bisa menghitung beda potensial listrik menggunakan rumus tersebut. Model pembelajaran yang kita terapkan hari ini, kita akan belajar dengan model pembelajaran discovery learning ya. Berbantuan kartu dengan media video. Bagaimana sih Pak caranya itu dilakukan? Jadi kita nanti akan menonton sebuah video, kemudian anak-anak akan diberi kesempatan untuk bertanya. Hari ini Bapak akan menilai yang namanya keaktifan. Aktif bertanya, aktif mengamati video, aktif menanggapi jawaban temannya. Selanjutnya silakan dibentuk kelompoknya. Di sini Bapak akan membagikan bahan ajar dan LKPD ya.
Bapak akan menayangkan sebuah video. Setelah kalian menonton video tersebut, Bapak ingin kalian bertanya, ya. Bapak ingin kalian menanyakan kejadian yang terdapat pada video ini, khususnya peristiwa tentang petir, ya. Kalian amati kejadian petir pada video tersebut. Lalu setelah Anda menonton video, Bapak akan mempersilakan kalian untuk bertanya. Bapak sampai sini? Oke, jadi semua menghadap ke depan, semua memperhatikan videonya. Silakan diperhatikan videonya. Ya, oke. Siapa yang bertanya? Silakan. Kau lihat dulu. Ya, paling kanan dulu ya, yang bilang katakan silakan. Apakah petir mengandung listrik? Apakah petir mengandung listrik? Oke, beri plus teman-temannya. Silakan. Mengapa petir bisa terjadi? Oke, beri plus teman-temannya. Oke, selanjutnya siapa lagi nak? Ini dulu yang duluan nak. Kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Oke, silakan nak, kelompok 5. Bagaimana proses terjadinya? Terjadi petir ya? Oke, beri plus buat kelompok 5. Siapa lagi? Silakan nak. Mengapa petir berbahaya? Oke, beri plus buat kelompok 2. Yang belum memulai siapa? Dari kelompok silakan. Mengapa petir selalu datang pada saat hujan? Mengapa petir selalu datang di saat hujan? Oke, bagus juga pertanyaannya. Ini, silakan nak. Mengapa petir bisa turun ke bumi? Bagus juga pertanyaan. Kelompok berapa? Enggak, tidak. Kalian sudah membuat pertanyaan. Bagus semua pertanyaannya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Semua kelompok memberikan pertanyaan yang bagus. Bapak sangat mengapresiasi pertanyaan kalian. Namun Bapak akan menyimpulkan semua pertanyaan yang telah kalian susun. Bapak akan menggabung menjadi satu pertanyaan untuk kalian tulis di LKPD bagian problem statement. Ya, silakan kalian menulis pertanyaan ini, yaitu bagaimana proses terjadinya petir. Silakan kalian tulis di LKPD kalian bagian problem statement. Bapak beri kalian waktu, kesempatan untuk membaca bahan ajar. Jadi pertanyaan tadi yang telah kalian tulis, oke? Pertanyaan tentang bagaimana proses terjadinya petir. Hal tersebut kita akan cari tahu informasinya terlebih dahulu menggunakan literasi. Sudah dapat semua bahan ajarnya? Dapat bahan ajarnya Pak? Dapat semua ya? Oke, kelompok 4 dapat bahan ajar? Dapat ya? Kelompok 5? Kelompok 3?
materinya tentang beda potensial dan energi listrik, Bapak beri kalian waktu untuk membaca kurang lebih 10 menit. Silakan dibaca. Membaca dalam hati, tertib, tenang. Silakan dikerjakan dari KPD-nya ya. Dari KPD-nya silakan dikerjakan. Dikerjakan mulai kolom data proses. Ingat, dikerjakan mulai kolom data proses sampai di kolom verification.
semua dikerjakan LKPD-nya? Sudah ya? Oke, pintar. Sekarang perhatikan ke atas. Bapak mempunyai sebuah kartu, atau lebih tepatnya 6 buah kartu. Oke? Yang biru ini adalah kartu jawaban, yang coklat adalah kartu soal. Bapak akan membagikan 1 buah kartu untuk masing-masing kelompok. Kemudian kalian akan mencari pasangan kartunya di kelompok lain. Ya, oke. Setelah Bapak membagikan kartunya, saya ingin kalian meninggalkan tempat duduk kalian, meninggalkan posisi kalian, semua bergerak mencari pasangan kartu yang Bapak bagikan atau yang kalian dapat, ya. Oke, paham sampai sini? Oke, saya ingin perwakilan kelompok untuk naik mengambil kartunya. Langsung diperlihatkan ke teman kelompoknya. Nah, diperlihatkan ke teman kelompoknya. Meninggalkan tempat duduknya untuk mencari pasangan kartu. Sudah ditemukan semua? Sudah ditemukan ya? Sudah? Oke, selanjutnya mempresentasikan pasangan kartu. Oke. Berbanding terbalik atau tidak sebanding. Berbanding terbalik atau tidak sebanding. Apa sih yang berbanding terbalik atau tidak sebanding? Di mana kamu dapat jawabannya, pasangannya? Kelompok 5, coba apa yang berbanding terbalik? Bagaimana hubungannya potensial listrik dengan muatan listrik? Hubungan beda potensial listrik dengan muatan listrik itu berbanding terbalik. Sudah betul, beri aplaus buat semua. Apa penyebab terjadinya perpindahan muatan listrik? Apa penyebab terjadinya perpindahan muatan listrik? Apa penyebabnya? Kelompok mana, Nak? 4, silakan ya, kelompok 4. Jawabannya adalah Beda potensial listrik. Oke, beri aplaus semua. Perhatikan slide berikut. Bapak akan melihatkan sebuah video. Oke, Bapak akan melihatkan sebuah video. Oke, video tentang apa, Pak? Ini tentang video materi pelajaran kita hari ini secara utuh, secara full, ya. Oke. Saya ingin kalian memperhatikan baik-baik videonya, video pembelajarannya, agar kalian lebih memahami materi pembelajaran kita hari ini. Beda potensial dan energi listrik yang berhubungan dengan perpindahan muatan dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun, sehingga akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke bumi atau dari awan ke awan lainnya. W sama dengan energi listrik dalam satuan joule dan Q sama dengan muatan listrik dalam satuan coulomb. Contoh penggunaan rumus tersebut dapat dilihat dalam contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Beda potensial listrik antara dua penghantar adalah sebesar 9 volt. Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 30 coulomb di antara dua titik tersebut? Penyelesaian. Soal tersebut menanyakan besar energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan atau biasa dilambangkan dengan W. Diketahui, Kalian telah mengerjakan LKPD, sudah mencocokkan kartu, sudah membuat sudah menonton video. Bapak berikan kalian kesempatan 5 menit berdiskusi untuk membuat kesimpulan LKPD. Silakan Anda tulis di kolom generalisasi di LKPD-nya. Silakan ya. Silakan nanti dikerjakan. Tapi saya tidak potensial dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Benjamin Franklin, petir adalah kilatan cahaya yang memantul akibat perpindahan muatan negatif elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi.
Penyebab terjadinya perpindahan muatan listrik karena adanya beda potensial listrik. Rumus beda potensial listrik yaitu delta V sama dengan W per Q. Bagaimana hubungan beda potensial listrik dengan energi listrik? Semakin besar beda potensial, semakin besar juga energi listriknya. Beda potensial adalah besarnya energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan listrik. Petir bisa terjadi karena lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Rumus beda potensial delta V sama dengan W per Q. Oke anak-anak, kalian kan sudah menyimpulkan LKPD-nya. Setelah kalian mengerjakan LKPD, menonton video dan mencocokkan pasangan kartu, kalian sudah menyimpulkan dan melakukan persentase. Silakan ada kumpulkan LKPD-nya. Kelompok berapa? Jangan lupa nama kelompoknya. Nama kelompoknya jangan lupa ya. Kelompok. Nah, di awal pembelajaran tadi kan kita ada tujuan pembelajaran kan? Kalian sudah banyak tujuan pembelajaran kita. Sekarang Bapak akan menanyakan tentang tujuan tersebut. Apakah tujuannya tercapai atau tidak? Ya? Oke. Perhatikan ini di papan tulis di slide. Pertanyaan pertama, ayo. Jadi apa sih beda potensial listrik itu? Besarnya energi listrik yang digunakan untuk menekankan aliran listrik. Oke, benar. Bagaimana rumus beda potensial listrik? Oke. Jika beda potensial listrik semakin besar, bagaimana energinya? Semakin besar atau semakin kecil? Besar. Itu mana yang namanya berbanding lurus. Jika beda potensial listriknya besar, maka energi listriknya besar. Begitu juga jika beda potensial listriknya semakin kecil, maka energi listriknya juga semakin kecil. Yang terakhir, bagaimana proses terjadinya petir? Oke, karena adanya beda potensial yang sangat besar sehingga terjadilah loncatan elektron dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Oke, ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Beda potensial listrik merupakan, coba diperhatikan ya, energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan elektron atau muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya. Selanjutnya, beda potensial listrik dapat dihitung dengan membagi energi listrik dengan muatan listrik atau delta P sama dengan W per Q. Yang terakhir, petir merupakan contoh beda potensial listrik. Petir terjadi karena adanya beda potensial pada awan yang berbeda sehingga terjadi loncatan elektron dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Paham sampai sini nak? Paham ya? Oke. Sekarang dipersiapkan alat tulisnya. Bapak akan memberikan soal evaluasi terlebih dahulu ya. Evaluasi untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Kalian cukup menulis nama dan kelas di pojok kanan atas kertas ya dan langsung dikerjakan. Silakan nak. Makan. Bapak akan memberikan soal post test ya.
sekalian memberikan refleksi atau memberikan saran dan masukan terhadap kegiatan kita hari ini. Saya suka kerja kelompok, tapi sekali-kali anggota kelompoknya diganti. Sekali-kali anggota kelompoknya diganti. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok kita. Saya suka jika ada presentasi karena mampu melatih berbicara. Mampu melatih Berbicara. berbicara. Oke, beri tepuk tangan. Silakan, Nak. Saya senang jika dibagi video karena materinya lebih mudah untuk dipelajari. Lebih mudah untuk dipelajari. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya senang mencari pasangan kartu karena seperti permainan. Seperti permainan. Oke, tepuk tangan dong. Suka dengan adanya kartu karena membuat kita kerjasama dalam kelompok. Bagus juga sarannya. Oke, terima kasih. Saya senang jika diberikan video karena lebih mudah memahami materi. Kalian mudah memahami materi. Oke, jatuh dong. Oke, ingin kalian mempelajari materi tentang listrik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Bisa kalian mempelajarinya, mencari materinya di YouTube, di Google, membaca buku paket, membaca bahan ajar. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup. Kalian luar biasa, kalian hebat hari ini. Satu dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas Samuel untuk disiapkan. Ya,